Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari dari kelas 1B D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini nantinya saya akan membahas atau mempresentasikan hasil pembelajaran saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana saya dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitu Ibu Putri Gumalasari, selaku pengampu di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, sebelum saya memulai pembahasan atau mempresentasikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen, yang mana dia telah membimbing saya walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan masuk pada presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Saya akan membahas materi mengenai tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum langsung ke membahas tentang kasusnya, saya terlebih dulu akan membahas tentang materi tentang Pancasila. Yang pertama itu, apa itu Pancasila? Pancasila ada 3 pengertian. Yang pertama secara historis, yang kedua secara etimologis, yang ketiga secara terminologis. Baiklah, saya akan bahas tentang pengertian Pancasila yang pertama, yaitu secara historis. Secara historis, pengertian Pancasila itu adalah proses diawali dengan proses perumusan Pancasila, ya, diawali ketika sidang BPUPKI pertama Rajiman Widodiningrat yang mengajukan satu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian dari rumusan tersebut dikemukakanlah oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu adalah Muhammad Yamin, yang mana pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Yang kedua, rumusan dasar negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Supomo. Setelah itu diperas menjadi Trisila, di mana dalam Trisila ini memiliki rumusan dasar negara yang isinya sosio nasional, nasionalisme dan internasionalisme. Kedua, sosial demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 3, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari sini, dari Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, yang mana memiliki arti yaitu adalah gotong royong. Kemudian dari Ekasila diperas lagi menjadi Piagam Jakarta 1945, tanggal 22 Juni 1945, yang mana pada piagam ini memiliki perbedaan yaitu pada sila yang pertama, yang mana yang berbunyi ketuhanan yang berkewajiban dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian telah menjalankan proses yang begitu panjang, barulah keluar disahkan Pancasila. Pancasila tersebut seperti yang kita ketahui Pancasila pada saat sekarang ini. Lanjut, sekarang kita masuk kepada itu ada fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang pertama yaitu dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana di sini diartikan sebagai dasar filsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan suatu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah
antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lanjut, fungsi Pancasila yang ketiga yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap dan mental maupun tingkah laku dalam berperilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan antara bangsa lain di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut, fungsi Pancasila yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Fungsi ini telah dijelaskan yaitu berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat Indonesia. Lanjut, kita masuk fungsi Pancasila yang kelima yaitu sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian Indonesia yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk, tujuan negara Indonesia, dan terakhir cita-cita moral hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Dan selanjutnya yaitu fungsi Pancasila yang keenam yaitu Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945. 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal sebagai PPKI. PPKI pada saat itu merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis tersebut dalam Undang-Undang 1945 untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Fungsi Pancasila yang ketujuh yaitu falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ke-8 yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ini yaitu termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuang jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa dan negara. Fungsi Pancasila yang ke-9 yaitu ideologi bangsa Indonesia. Itu adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dan dalam proses penyelenggaraan secara lebih luas. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Nah, baiklah, sekarang kita masuk mengenai aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 ini, sebaiknya kita dulu membahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu ada beberapa sikap dan contoh. Yang pertama, yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini hubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Selanjutnya, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Selanjutnya, saling menghormati antar umat beragama. Dan selanjutnya, tidak memaksa suatu kehendak kepada orang lain. Yang kedua, yaitu sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh sikap yang dapat yang mencerminkan sila tersebut, yaitu tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Kemudian menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu adalah sama. Tiga, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak melakukan diskriminatif. Kemudian sikap dan yang sesuai dengan sila yang ketiga, yang mana yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun negeri ini. Contoh sikap yang dapat kita lakukan pada sila tersebut, misalnya cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan meremehkan bangsa kita sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila yang keempat, yang mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikapnya bisa saja, yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, menghormati hasil musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yaitu sikap yang sesuai dengan sila yang kelima, yang mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita terhadap sikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang bisa kita lakukan, yang pertama, berusaha mendorong orang lain sesuai kemampuannya. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. 4. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 pada saat sekarang ini. Baiklah, pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ini dapat dalam menghadapi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada ketuhanan yang Maha Esa. Peran sila pertama ini berperan sangat penting untuk mengurangi risiko terjangkitnya penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwajib, yang telah disetujui dan diberlakukan, bahwa kita semua umat yang beragama untuk saat ini diharuskan untuk melaksanakan ibadah di rumah saja, alias di rumah masing-masing. Aturan ini diberlakukan untuk seluruh orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mengurangi risiko terjangkitnya masyarakat terhadap COVID-19.
dan agar tidak terjadinya penyebar luasan virus ini, dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat bahwa untuk menganut agama Islam, bahwa untuk bulan Ramadan tahun ini masyarakat tidak diperbolehkan, tidak perlu sahur on the road atau melakukan bukber atau buka bersama. Untuk sholat tarawih, witir dilakukan di rumah masing-masing, tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Kemudian yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama-sama kita ketahui pada pandemi COVID-19 saat ini sangatlah mengguncang seluruh dunia. Pada kemanusiaan yang adil dan beradab ini, setelah aturan yang dibuat dan diberlakukan, disinilah peran masyarakat dibutuhkan. Di sini kita dapat melihat dan menilai kualitas dari sikap masyarakat. Dalam aturan ini diterapkan sebagai masyarakat untuk memiliki sifat adil, bertanggung jawab, tidak apatis, jujur, dan taat aturan. Ketaatan masyarakat patutnya dilakukan sebagai bentuk etika yang selalu bertanggung jawab membantu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Perilaku tersebut sekaligus sebagai wujud dari sikap rendah hati, berupaya untuk memberikan kenyamanan kepada sesama anggota masyarakat. Himbauan dan aturan yang telah disampaikan dan diberlakukan adalah untuk kepentingan masyarakat agar tetap sehat. Diberlakukan adalah untuk kepentingan masyarakat agar tetap selalu sehat. Dan ironisnya, sampai hari ini masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi aturan social distancing yang telah dibuat dan diberlakukan. Setiap masyarakat yang tidak taat ini merupakan sebuah peluang untuk terjadinya ledakan di sini, yaitu masyarakat yang memudahkan masyarakat untuk terjangkit virus COVID-19. Tetapi tidak semua juga masyarakat yang bersikap buruk. Banyak masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan mengikuti aturan himbauan perintah bersikap adil dengan cara yang saling berbagi satu sama lain, bertanggung jawab, dan masih banyak cara untuk menerapkan perilaku sila kedua ini. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan atau membeberkan berita hoaks. Selain itu, kita sebagai masyarakat harus memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab seperti mematuhi aturan yang ada. Kita harus tetap adil terhadap diri kita, terhadap orang lain, pemerintah, dan sebagainya. Next, sekarang kita masuk pengaplikasian Pancasila itu yang ketiga, yang dimana di sini adalah Persatuan Indonesia. COVID-19 saat sekarang ini memang menggegerkan seluruh jagat raya dan bumi ini. Bumi pada saat ini sekarang ini berada di titik yang sangat berbahaya, mengancam ribuan nyawa. Seperti jenazah yang dikuburkan tidak seperti jenazah seperti biasanya. Dokter banyak yang meninggal karena terpapar COVID-19 ini. Hanya demi untuk menyelamatkan warga negara, bahkan rela mengorbankan segala-galanya, meninggalkan keluarga di rumah dan urusan lainnya, bahkan nyawa pun mereka korbankan hanya untuk kesembuhan pasiennya. Di sini kita sebagai rakyat Indonesia berpikirlah dan bertindak dengan baik dan bersatulah menghadapi masalah ini, karena COVID-19 ini bisa hilang jika seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu dengan mengesampingkan seluruh kelebihan dan kelemahan dan menganggap bahwa kita adalah satu, yaitu adalah Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ketiga ini, salah satunya dengan cara peduli terhadap sesama dengan tidak keluar rumah dulu untuk sementara agar tidak terjadi penularan terhadap COVID-19 tersebut. Semua masyarakat
aparat pemerintahan dan lain-lain harus bersatu dan saling berkolaborasi untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Disinilah masyarakat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Dan cara lain adalah jika kita terdapat tanda-tanda infeksi terhadap diri kita, agar segera mengecek kondisi kesehatan ke rumah sakit, dan jika ditanya oleh dokter ataupun pihak rumah sakit, kita harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Jangan menyembunyikan apapun atau berbohong, karena ketidakjujuran kita dapat mengancam terjadinya terpecah belahnya bangsa, karena tidak saling percaya antara satu sama lain, dan akan terjadinya penularan virus yang akan menyebabkan kematian kepada diri kita sendiri. Kemudian kita masuk pengaplikasian Pancasila pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kasus COVID-19 saat ini, peran pemerintah dan para perwakilan rakyat yang telah membuat aturan-aturan saat ini. Aturan tersebut adalah hasil keputusan bersama dari para perwakilan rakyat. Di sini bisa kita lihat bahwa pengaplikasian nilai-nilai Pancasila yang keempat telah dilaksanakan dengan baik. Ditambah kita bisa melihat keterbukaan dalam menyampaikan pendapat dengan berbagai cara, seperti dengan penyampaian langsung ataupun tidak langsung melalui sosial media, dan kita juga dapat melihat secara bebas dan terbuka hasil keputusan dari para perwakilan rakyat tersebut yang ditambah dengan penyampaian dari rakyat. Itu memiliki rasa kepuasan tersendiri masyarakat kepada aparat pemerintahan, sehingga terciptalah rasa saling percaya, cinta tanah air, dan rasa bersatu, sehingga bangsa Indonesia akan semakin kuat. Dan yang terakhir, pengaplikasian Pancasila dalam COVID-19 ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa diaplikasikan dengan cara saling membantu dan berbagi sama lain tanpa mengurangi status sosial seseorang. Banyak cara dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila-sila untuk menerapkan nilai-nilai sila pada sila kelima ini. Di antaranya misalnya membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan, membagikan masker dan alat pelindung dari diri lainnya. Yang ketiga, memberikan makanan gratis kepada orang yang membutuhkan. Dari sini kita akan bisa menimbulkan rasa sosial yang tinggi yang dapat menguntungkan bangsa dan memacu semakin besarnya semangat kita untuk lebih berusaha lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yang mana pada saat ini kan kita banyak yang di rumah saja. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pandemik ini dengan kita di rumah saja? Misalnya untuk diri sendiri, sebagai mahasiswa, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Hal apa saja yang dapat kita lakukan dengan hashtag misalnya di rumah saja pada saat sekarang ini? Yang pertama, tidak keluar dari rumah atau kos jika tidak ada keperluan yang penting. Yang kedua, mencari tahu segala hal tentang COVID-19. Yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan terkaitnya virus COVID ini. Yang keempat, menjaga kesehatan diri seperti makan sayuran, buah-buahan, dan minum air putih yang cukup supaya imun tubuh tidak melemah. Kemudian tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari musibah ini. Kemudian sering mencuci tangan, kemudian berjemur setiap pagi minimal 10 menit. Kemudian tidak pulang kampung untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19 ini. Nah, itulah untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dengan hashtag misalnya di rumah saja pada saat ini? Yang pertama, selalu memberi kabar kepada orang tua. Itu penting, apalagi sebagai mahasiswa yang masih berada misalnya di suatu daerah, tidak di kampungnya pada saat sekarang ini.
Yang kedua, tetap belajar dengan baik, membuat tugas dan mengikuti kuliah daring yang sesuai yang sudah diterapkan oleh kampus masing-masing. Yang ketiga, mematuhi aturan untuk menjaga social distancing. Yang keempat, mematuhi aturan dari pemerintah agar tidak mudik ke kampung dulu untuk sementara ini. Kemudian, sebagai anggota keluarga, apakah yang dapat kita lakukan? Misalnya hashtag di rumah saja sebagai anggota keluarga, banyak yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu mencari dan menerapkan informasi untuk mencegah penyebaran virus COVID ini di lingkungan keluarga kita. Yang kedua, menjaga kesehatan pribadi dan memantau kesehatan anggota lainnya. Yang ketiga, tidak menutupi gejala apa yang kita rasakan karena akan berakibat penularan kepada anggota keluarga lainnya. Yang keempat, saling mengingatkan kepada anggota keluarga bahwa selalu hidup bersih. Yang kelima, jika timbul gejala yang mencurigakan, sebaiknya menyampaikan keluhan tersebut kepada keluarga agar dapat ditindaklanjut supaya penularan COVID ini tidak menyebar luas kepada anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir, apa yang kita dapat kita lakukan jika kita sebagai anggota masyarakat? Yang pertama, mematuhi aturan dan himbauan yang telah dibuat pemerintah. Yang kedua, menjaga social distancing. Yang ketiga, memantau kondisi COVID-19 ini di tempat kita berada atau tinggal. Yang keempat, mengingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Dan yang terakhir yaitu berbagi sesama masyarakat lainnya, karena pembagian dari masyarakat lainnya pada saat kondisi pandemik ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang telah hilang pekerjaannya oleh wabah virus ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hal baik apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi COVID-19 ini. Adapun hal baik yang dapat kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini, yang pertama, tingkatkan imun tubuh Anda. Yang kedua, rajin membersihkan rumah atau kos. Tiga, selalu mencuci tangan dan bahan makanan yang akan dimasak. Yang keempat, menutup hidung dengan masker ketika kita bersin dan batuk. Yang kelima, hindari bersentuhan lain dengan orang. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keenam yaitu hindari keluar rumah atau kos jika tidak perlu. Jika ingin keluar juga pakailah pengaman seperti memakai masker dan setelah pulang kembali ke rumah maka cucilah tangan dengan hand sanitizer. Nah, kemudian hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akan menyimpulkan berapa yang dapat saya simpulkan dari materi ini. Yang pertama, semua aturan yang dibuat oleh pemerintah dan aparat telah mengalami beberapa proses dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan agama yang harus kita atuhi demi menjaga kesehatan kita bersama. Kemudian dari video ini terlihat beberapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Yang ketiga, pengorbanan dokter dan tenaga medis yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan warga negara Indonesia. Disinilah persatuan kita semakin besar untuk negara Indonesia. Yang selanjutnya, untuk mengatasi masalah pandemi COVID ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga negara. Dan yang terakhir itu kesehatan adalah segala-galanya. Kemudian saya menyarankan dalam video ini untuk teman-teman dan semua rekan-rekan keluarga yang berada di luar selalu menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan imun tubuh kita menurun. Kemudian jika semua telah dilaksanakan dengan baik, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari wabah ini.
karena kita tahu yang menentukan hidup dan matinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berserah dirilah kepada Sang Pencipta kita. Kemudian dan semoga kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah ini cepat berlalu karena Ramadan yang telah kita lewati saat ini, dan kita juga akan melewati hari raya Idul Fitri nanti. Semoga Covid ini cepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas seperti sehari-harinya. Dan yang terakhir yang sangat pentingnya yaitu adalah tetap stay di rumah saja. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Jika ada kata-kata salah atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini, karena ini akan membantu saya di dalam pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.